Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berikan penjelasan untuk materi pertemuan kedua mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 1, yaitu tentang mekanisme reaksi. Secara umum, kita bisa mendefinisikan mekanisme reaksi itu adalah suatu proses yang menggambarkan terjadinya reaksi kimia yang secara terperinci menjelaskan bagaimana suatu ikatan terputus dan terbentuk dengan perubahan relatif posisi atom-atom selama reaksi. Jadi kalau misalnya di sini biasanya kita ketahui ada persamaan reaksi kimia, itu kan kita tidak bisa mengetahui bagaimana reaksi tersebut dapat terjadi secara lebih terperinci. Nah, oleh karena itu, dengan adanya mekanisme reaksi, kita bisa tahu bagaimana sih reaksi tersebut bisa terjadi secara lebih terperinci dilihat dari aspek molekulernya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin di sini saya akan sedikit mereview materi yang sebelumnya pernah saya sampaikan ya. Jadi di sini pertama saya mau sedikit memaparkan tentang reaksi tunggal atau single reaction ya. Jadi untuk reaksi tunggal atau single reaction itu adalah reaksi yang paling sederhana karena pada reaksi tersebut hanya ada satu persamaan stoikiometri dan juga hanya ada satu persamaan laju reaksinya ya. Di sini bisa kita ambil contoh reaksi tunggal seperti ini misalnya, A ditambah B menghasilkan R. Nah, jadi di sini hanya ada satu reaksi aja, sehingga kita katakan ini sebagai reaksi tunggal atau single reaction. Nah, kalau misalnya reaksinya itu lebih dari satu, itu disebut sebagai multiple reaction atau reaksi jamak. Ya. Maka di sini dikatakan bahwa jika ada lebih dari satu persamaan stoikiometri untuk merepresentasikan perubahan yang terjadi. Nah, jadi di multiple reaction ini kita punya lebih dari satu reaksi atau kita punya lebih dari satu persamaan stoikiometri. Ya. Nah, karena jumlah reaksinya itu lebih dari satu, maka kita juga memerlukan persamaan kinetika yang jumlahnya lebih dari satu untuk menyatakan perubahan komposisi semua komponen yang terlibat di dalam reaksi. Sebagai contoh untuk reaksi multiple atau reaksi jamak ini, misalnya adalah reaksi tunggal reversibel. Nah, reaksi reversibel ini kan seperti yang kita ketahui maksudnya adalah reaksi bolak-balik ya. Jadi walaupun kita punya satu reaksi, tapi sifatnya itu bolak-balik atau reversibel, ya kalau ini kan hanya searah nih. Nah, kalau misalnya dia bolak-balik, meskipun reaksinya hanya tunggal, maka itu termasuk dalam multiple reaction. Nah, kemudian contoh multiple reaction lainnya itu adalah reaksi seri, reaksi paralel. Nah, untuk reaksi seri ini mungkin saya berikan sedikit contoh ya, saya coba. Nah, untuk reaksi seri, ini misalnya kita punya senyawa A bereaksi menjadi senyawa B, kemudian bereaksi menjadi senyawa C. Nah, ini bisa dikatakan adalah reaksi seri. Sementara kalau reaksi paralel, itu misalnya kita punya reaktan A ditambah B, itu menghasilkan si C. Ya, atau ternyata reaksi antara A dan B ini juga menghasilkan produk lain. Misalnya menghasilkan D. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini tadi adalah beberapa contoh dari reaksi multiple atau reaksi jamak. Nah, selanjutnya, kemudian kita akan berbicara tentang reaksi-reaksi elementer. Ya. Reaksi elementer itu adalah suatu reaksi yang persamaan laju reaksinya itu terkait langsung dengan persamaan stoikiometrinya. Ini sebenarnya juga sudah pernah saya sampaikan. Oke. Nah, reaksi kimia ini bisa terjadi dalam beberapa tahapan reaksi. Misalnya, di sini kita punya suatu reaksi A ditambah B menjadi
R, kemudian 2A menjadi P. Nah, ini bisa kita katakan ini terdiri dari 2 tahapan reaksi. Yang ini tahapan yang pertama, ya. Yang ini tahapan pertama, yang ini tahapan yang kedua. Nah, ini untuk masing-masing tahapan reaksi ini, karena ini kita asumsikan sebagai reaksi elementer, maka kita bisa tentukan bahwa persamaan laju reaksinya adalah sebagai berikut. Untuk reaksi yang pertama, minus RA-nya itu adalah K dikali CA kali CB. Untuk reaksi yang kedua, minus RA atau persamaan laju reaksinya adalah K dikali CA kuadrat. Ya, mungkin di sini saya perlu ingatkan kembali bahwa untuk reaksi elementer itu kan tadi dikatakan bahwa laju reaksinya berkaitan langsung dengan persamaan stoikiometrinya, gitu ya. Jadi tadi kalau misalnya untuk persamaan yang pertama ini, laju berkurangnya reaktan A itu adalah konstanta laju reaksi K dikalikan dengan konsentrasi masing-masing reaktannya. Di sini kan reaktannya ada A dan juga ada B. Ya, berarti di sini dikali CA kali CB, sementara untuk yang persamaan reaksi kedua, ini minus RA atau laju reaksi berkurangnya reaktan A itu sama dengan K dikali konsentrasi A dikuadratkan. Nah, ini kenapa kuadrat? Nih, perlu diperhatikan di sini karena stoikiometrinya atau koefisien stoikiometri untuk A adalah 2. Jadi di sini konsentrasi A-nya dipangkatkan 2. Ya, jadi itu adalah untuk reaksi elementer. Selanjutnya, kalau misalnya kita memiliki beberapa reaksi elementer, misalnya seperti ini gitu ya, dalam beberapa tahap, maka kita bisa katakan itu sebagai suatu mekanisme reaksi. Jadi nanti untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di slide berikutnya, akan saya jelaskan kemudian. Pertama perlu diketahui terlebih dahulu bahwa suatu reaksi itu bisa terjadi sebagai hasil tumbukan antara molekul-molekul yang bereaksi. Jadi seperti kita ketahui bahwa reaksi itu kan merupakan kita punya suatu reaktan, kemudian direaksikan sehingga menghasilkan produk, begitu kan? Nah, reaksi itu bisa terjadi karena adanya tumbukan antara reaktan-reaktan yang kita gunakan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di sini diketahui bahwa banyaknya molekul yang berpartisipasi sebagai reaktan pada reaksi elementer itu menentukan molekularitas dari reaksi. Ya, jadi suatu reaksi kan bisa aja tuh reaktannya jumlahnya ada 1, 2, atau mungkin lebih dari 2, walaupun itu jarang ya. Nah, itu nanti bisa kita bagi menjadi atau kita kelompokkan jadi 3, ada reaksi unimolekuler, bimolekuler, dan termolekuler. Nah, untuk reaksi unimolekuler ini adalah, suatu reaksi yang hanya terdiri dari satu reaktan, ya. Seperti ini contohnya, ini kita punya reaktan di sini. Nah, karena dia reaktannya hanya satu, maka, yang bertumbukan itu adalah antar senyawa ini, antar senyawa reaktan ini, ya. Kemudian kalau untuk yang bimolekuler, ini dia reaktannya ada 2. Misalnya ada contoh, NO direaksikan dengan O3 menghasilkan NO2 dan oksigen. Nah, di sini kita punya 2 senyawa reaksi, NO dan O3. Nah, untuk reaksi bimolekuler ini, dia itu terjadi karena adanya tumbukan antara senyawa NO dengan O3 sehingga dia menghasilkan produk berikut ini. Nah, untuk termolekuler ini adalah yang reaktannya jumlahnya 3. 3 senyawa. Tapi ini sangat jarang dibandingkan dengan yang unimolekuler dan bimolekuler. Nah, kemudian untuk reaksi elementer, molekularitasnya itu sama dengan order reaksi, ya. Tadi disampaikan ada molekularitasnya yang unimolekuler, ada yang bimolekuler, dan ada juga yang termolekuler.
Nah, di sini kalian bisa lihat contohnya untuk reaksi elementer, molekularitasnya sama dengan order reaksi. Jadi kalau misalnya unimolekuler berarti order reaksinya satu, sementara sementara bimolekuler itu order reaksinya 2, dan untuk termolekuler itu order reaksinya 3. Bisa dilihat di sini. Tuh. Sekarang coba kita lihat satu-satu untuk contoh unimolekuler yang pertama. Di sini ada reaksi A langsung menjadi produk. Berarti untuk reaksi elementer kita ketahui bahwa laju reaksinya itu adalah K dikalikan dengan konsentrasi A sebagai reaktannya. Sementara kalau misalnya kita punya dua reaktan, di sini ada dua senyawa A ya, ada dua senyawa A direaksikan menjadi produk, kita ketahui bahwa laju reaksinya itu adalah K dikali senyawa A dikuadratkan, karena di sini ada 2 senyawa A gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya senyawanya beda juga sama, ini kita punya 2 senyawa yang berbeda sebagai reaktan, yaitu senyawa A dan senyawa B, ya, direaksikan menjadi produk. Nah, itu laju reaksinya adalah K dikalikan dengan reaktannya, yaitu dikali konsentrasi A dikalikan konsentrasi B. Sama halnya juga untuk reaksi yang termolekuler yang ada 3 reaktan ya. Jadi pada intinya untuk reaksi elementer ini tadi nanti molekularitasnya itu sama dengan order reaksi. Ya tadi sudah saya sampaikan kalau misalnya unimolekuler itu order reaksinya 1, bimolekuler order reaksinya 2, termolekuler order reaksinya 3 ya. Kemudian di sini saya akan jelaskan beberapa hal terkait dengan mekanisme reaksi. Nah, mekanisme reaksi itu merupakan uraian secara rinci mengenai tahap-tahap reaksi kimia yang menjelaskan perubahan dari reaktan awal menjadi produk reaksi, ditinjau dari aspek molekuler. Jadi dengan adanya mekanisme reaksi ini, kita bisa lebih mengetahui bagaimana tahapan reaksi kimia yang terjadi, ya. Jadi kita bisa mengetahui lebih detail tahapan-tahapan reaksi kimia dari atau perubahan dari suatu reaktan menjadi produk. Jadi mekanisme reaksi ini ditinjau dari aspek molekuler. Mekanisme reaksi terdiri dari sejumlah tahapan reaksi elementer. Nah, jadi kalau misalnya kita punya beberapa tahapan reaksi elementer, itu bisa kita katakan sebagai mekanisme reaksi. Jadi yang pasti tahapan-tahapan reaksi elementer itu harus eee, saling terkait gitu ya. Jadi bukan merupakan reaksi yang berbeda-beda. Jadi masih saling terkait, maka itu kita katakan sebagai mekanisme reaksi. Nah, mekanisme reaksi ini seringkali melibatkan spesies lain dalam sistem reaksinya yang tidak muncul pada persamaan stoikiometri. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan stoikiometri biasa ya, persamaan reaksi tunggal, itu nanti kalau misalnya kita bandingkan dengan suatu mekanisme reaksi, nah di dalam mekanisme reaksi itu nanti akan ada senyawa atau spesies lain yang tidak kita temukan di persamaan stoikiometri biasa. Nah, itu bisa kita katakan sebagai zat antara atau intermediate. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya saya tunjukkan contohnya ya. Di sini ada sebuah reaksi, misalnya A2 ditambah B2 menghasilkan 2AB. Dan di sini ada tahapan atau mekanisme reaksi yang mungkin terjadi ya, ada tahapan reaksi yang mungkin terjadi pada reaksi, stoichiometry ini tadi. Nah, di sini misalnya untuk tahapan reaksi yang pertama ini ternyata, ada reaksi bolak-balik ya, reaksi bolak-balik dari A2 menjadi 2A bintang. Kemudian untuk reaksi kedua ada reaksi antara A bintang ditambah B2 menghasilkan AB tambah B bintang. Nah, untuk reaksi atau tahapan reaksi yang ketiga, di sini ada A bintang ditambah dengan B bintang menghasilkan AB. Nah, dari sini, ini kan tahapan reaksinya nih. Ini saya tulis tahapan reaksi yang pertama, tahapan reaksi yang kedua, dan tahapan reaksi yang ketiga. Ya. Nah, dari sini kita bisa coret. Ini kan ada A bintang, ada 2. Di sini ada 2 A bintang dicoret.
Kemudian di sini di ruas kiri ada B bintang, di ruas kanan ada B bintang, bisa kita coret. Maka dari sini kita hanya tinggal menghasilkan atau reaksi totalnya ya ini. Reaksi totalnya A2 ditambah B2 menghasilkan 2AB. Ya, ini adalah reaksi totalnya. Nah, kemudian dari sini ditanya, yang menjadi intermediate atau senyawa antara itu yang mana? Jadi intermediate di sini adalah senyawa yang tidak terdapat dalam persamaan reaksi ini, tetapi dia muncul di dalam mekanisme reaksinya. Nah, ini kan yang bisa kita katakan sebagai mekanismenya ya. Ini sebagai mekanisme reaksi nih. Jadi mekanisme reaksinya itu yang 3 tahap ini. 3 tahap, coba kita lihat mana yang senyawanya ada di dalam mekanisme reaksi, tapi tidak terdapat dalam, persamaan stoikiometri yang ini, ya. Di sini kan ada senyawa A bintang, ya, dan B bintang. Nah, jadi bisa kita katakan, senyawa intermediate-nya itu adalah A bintang dan B bintang, karena di sini di dalam mekanismenya ada senyawa A bintang. Sementara, di dalam reaksi stoikiometrinya itu nggak ada ya, sama halnya dengan B bintang di sini juga ada, tapi di persamaan stoikiometrinya tidak ada. Jadi tadi itu adalah contoh, mekanisme reaksi beserta, senyawa antaranya atau intermediate. Kemudian di sini saya punya contoh lain. Saya akan menunjukkan mekanisme reaksi elementer dari persamaan reaksi yang lain ya. Jadi di sini misalnya ada reaksi dekomposisi A menjadi P melewati senyawa intermediate I. Reaksinya adalah seperti ini. A itu terdekomposisi menjadi P tapi dia melewati senyawa antara atau intermediate I gitu ya. Nah, masing-masing reaksi ini dari A menjadi I, dari I menjadi P ini punya konstanta laju reaksi. Untuk dari A menjadi I itu konstantanya adalah Ka dan dari I menjadi P konstanta laju reaksinya adalah Kb. Nah, untuk laju dekomposisinya ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di mata kuliah kinetika dan katalisa ya. Untuk dekomposisi A ini kan karena dia sebagai reaktan ya, maka lajunya itu adalah minus Ka dikali konsentrasi A, ya. Kemudian di sini juga ada laju pembentukan intermediate I, ya. Intermediate I ini kita lihat dari sini ada Ka dikalikan dengan reaktannya yaitu konsentrasi A dikurangi Kb dikali I, karena di sini kan I sebagai reaktan, ya kan? Jadi di sini tandanya minus. Kemudian untuk laju pembentukan produk P, ini adalah Kb dikalikan dengan konsentrasi senyawa I. Ya, jadi ini udah pernah saya sampaikan, jadi tidak terlalu saya bahas secara detail. Saya akan lanjutkan ke tahap penentu laju reaksi ya. Jadi secara umum tahap penentu laju itu adalah tahap yang konstanta laju reaksinya itu yang terkecil. Ya, jadi seperti misalnya ini tadi, ini kan ada konstanta laju reaksinya 2. Ada Ka dan Kb. Nanti dari sini misalnya kita ketahui nilai Ka berapa, nilai Kb berapa. Nah, nanti yang nilainya lebih kecil, maka itu menjadi tahap penentu lajunya, ya. Nah, di sini diambil contoh kalau misalnya Kb-nya itu jauh lebih besar dari K, berarti kan otomatis reaksi dari I menjadi P ini kan jauh lebih cepat. Sementara reaksi A menjadi I itu lebih lambat, ya. Maka di sini dikatakan kalau misalnya Kb-nya itu lebih besar dari Ka, maka setiap molekul I yang terbentuk akan segera meluruh menjadi P. Nah, dalam hal ini tahap A menjadi I itu disebut tahap penentu laju reaksi atau rate limiting step. Ini kenapa? Karena tadi kan nilai Ka untuk reaksi perubahan A menjadi I itu kan lebih kecil dari Kb. Maka reaksi ini kan lebih lambat. Maka dikatakan bahwa reaksi A menjadi I adalah rate limiting step-nya.
ya, atau tahap penentu laju reaksi. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya beberapa tahapan reaksi gitu kan, kita punya beberapa tahapan reaksi atau bisa kita katakan sebagai multiple reaction ya, itu persamaan laju reaksinya kita bisa menentukan dari tahapan reaksi yang paling lambat. Nah, nanti untuk contohnya akan saya berikan di sini ya. Di sini misalnya untuk contoh pertama, ada reaksi antara NO2 dengan CO menghasilkan NO dan CO2 dengan mekanisme dua tahap. Nah, jadi ini sebenarnya kan reaksi utamanya itu adalah NO2 ditambah CO dari sini ya. Reaksi NO2 dengan CO menghasilkan NO dan CO2. Menghasilkan NO dan CO2. Nah, ini kita lihat udah sama belum koefisien stoikiometrinya, N-nya 1, O-nya 3, C-nya 1. Dan ini udah sesuai stoikiometrinya. Nah, kemudian diketahui mekanismenya adalah sebagai berikut. Jadi mekanismenya ini ada 2 tahap. Ini tahap yang pertama, ini tahap yang kedua. Nah, jadi mungkin saya ingatkan kembali bahwa kedua tahap ini adalah mekanisme reaksi, mekanisme untuk reaksi ini ya. Jadi ini adalah reaksi utamanya, kemudian 2 tahap ini adalah mekanisme reaksinya. Yang diketahui untuk reaksi yang pertama, dia ini berlangsung lambat dan reaksi yang kedua berlangsung cepat. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya mekanisme reaksi, kita juga bisa menentukan, mmm, persamaan reaksi totalnya dari mekanismenya ini ya. Jadi misalnya kita lihat, di sini ada NO3 bisa dicoret, kemudian ada NO2 sebelah kanan dan sebelah kiri bisa dicoret. Nah, udah. Nah, dari sini kita dapatkan NO2 ditambah CO menghasilkan NO tambah CO2. Sama dengan reaksi yang utama yang ini ya. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa ada zat antara atau zat intermediate berupa NO3. NO3 ini dihasilkan secara lambat pada tahapan reaksi pertama ya. Jadi bisa dilihat di sini ada NO3 di sini nih. Dia terbentuk ya kan? Kemudian di reaksi kedua dia jadi reaktan, tapi di akhir reaksi kedua di sini dia nggak muncul lagi. Nah, ini dikatakan sebagai uh, zat antara atau intermediate ya. Tuh, makanya di sini dikatakan NO3 dihasilkan pada tahapan reaksi pertama, kemudian bereaksi dengan cepat dengan CO ya. Jadi bereaksi di tahapan yang kedua NO3 ini bereaksi, jadi di produk akhirnya tidak ada NO3 lagi. Nah, kemudian untuk menentukan hukum lajunya atau persamaan laju reaksinya, kita lihat dari tahapan yang lambat. Karena kan tadi sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa laju reaksi yang lambat itu menentukan, laju reaksi overall-nya ya, atau menentukan hukum laju reaksinya. Di sini reaksi yang lambat adalah reaksi yang pertama, yang ini ya reaksi yang lambat, mungkin saya tandai dengan ini. Maka nanti ketika kita menyusun laju reaksinya itu berdasarkan reaksi yang pertama. Itu di sini ada K1 dikalikan NO2 pangkat 2 ya. Di sini kan reaktannya ada NO2 sebanyak 2 molekul ya. Maka di sini lajunya K1 dikali konsentrasi NO2 dipangkatkan 2. Itu untuk contoh yang pertama. Sekarang untuk contoh yang kedua, di sini ada reaksi antara oksida nitrit dengan bromid. Reaksi utamanya adalah ini, ya. Nah, mekanisme diketahui ada 2 tahapan juga. Ada mekanisme reaksi 1 dan mekanisme reaksi 2. Di sini diketahui untuk reaksi pertama berlangsungnya cepat dan reaksi kedua berlangsungnya lambat. Nah, dari kedua tahapan mekanisme ini, kita bisa coba sederhanakan terlebih dahulu ya, untuk membuktikan apakah kedua mekanisme ini menghasilkan
total reaksi seperti yang ini, ya. Jadi di sini ada NOBR2, ada NOBR2 bisa dicoret, kemudian udah. Nah, dari sini kita bisa pastikan bahwa ini ada NO-nya ada 2 ya di ruas kiri, jadi 2 NO ditambah Br2 menghasilkan 2 NOBR. Ya, berarti sesuai. Nah, kemudian dari sini kita bisa ketahui juga zat antaranya atau senyawa intermediate-nya, yaitu NOBr2. Karena kan di sini di reaksi utamanya atau di reaksi intinya ya, ini nggak ada senyawa NOBr2. Tapi ketika di mekanisme reaksinya sempat muncul NOBr2 ya, dan dia tidak dihasilkan di produk akhir. Maka NOBr2 ini adalah sebagai zat intermediate-nya atau zat antaranya. Nah, si NOBr2 ini terbentuk pada reaksi keseimbangan. Di sini kalian bisa lihat ada panah kanan kiri ya. Yang panah ke kanan konstantanya adalah K1, yang panah ke kiri konstantanya adalah K-1. Di sini untuk karena reaksinya adalah reaksi setimbang, ya. Mungkin di mata kuliah kinetika katalisa sudah pernah saya sampaikan juga. Jadi persamaan ini tuh munculnya dari ini. Konsentrasi produk. Di sini kan produknya adalah NOBr2 ya, dibagi dengan konsentrasi reaktan. Ini berdasarkan mekanisme reaksi pertama ya. Br2. Nah, jadi perbandingan antara produk dan reaktan itu sama dengan perbandingan konstanta laju reaksinya. K1 per K-1. Ya, jadi ini nih asal persamaannya, maka kita peroleh persamaan yang ini ya. Nah, kemudian untuk penentuan laju reaksi totalnya, kan tadi saya sampaikan bahwa penentuan laju reaksinya itu berdasarkan mekanisme reaksi yang lambat, ya kan? Nah, di sini karena reaksi yang lambat itu adalah reaksi yang kedua, maka kita bisa tuliskan persamaan laju reaksinya ini K2 dikalikan dengan reaktan-reaktannya, kali konsentrasi NOBr dan NOBr ini ya, dan kali konsentrasi NO. Oke. Ini tadi berdasarkan yang mekanisme reaksi kedua. Atau kita juga bisa tentukan persamaan laju reaksinya berdasarkan reaksi utamanya yang atas ini. Kan reaksi utamanya. Kalau berdasarkan reaksi utama ini, maka persamaan laju reaksinya itu adalah, kan ada K di sini ya. K dikalikan NO pangkat 2 dikalikan Br2. Ya. Di mana nilai K ini merupakan hasil perkalian antara konstanta laju reaksi di kedua reaksi ini. Jadi K sama dengan K2 dikali K1 per K-1. Ya, di sini ada K1 per K-1 karena ini adalah reaksi setimbang. Ya, jadi di sini bedakan kalau untuk tadi persamaan laju reaksi yang pertama ini kita gunakan K-nya K2. Nah, untuk yang di sini kita gunakan konstanta laju reaksinya itu K saja, di mana K ini adalah perkalian antara K2 dikalikan K1 per K-1 ya. Jadi itu adalah contoh bagaimana mekanisme reaksi itu digunakan dalam suatu persamaan reaksi ya. Jadi kalian juga sudah mengetahui atau membedakan mana yang menjadi senyawa intermediate dan bagaimana menentukan laju reaksinya gitu. Nah, oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.